Salve para sahabat Aku Bangga Katolik. Saya menemukan satu video dari salah seorang Protestan yang membicarakan atau yang membahas terkait tentang Bunda Maria yang tak berdosa. Seperti apa lengkapnya? Mari kita saksikan sebelumnya. Orang Kristen sejati dan awam dalam kalangan Protestan itu perlu ingat bahwa memang di luar sana ada orang-orang yang begitu membenci para reformator dan ajarannya, khususnya sola scriptura. Tetapi itu sama sekali tidak menunjukkan bahwa reformator dan ajaran sola scriptura yang salah. Sebaliknya menunjukkan bahwa mereka begitu bejat dan bebal sehingga menolak untuk diperbaharui dan kemudian dibawa dan tunduk pada firman Tuhan. Sebagai contoh, mereka lebih suka mempercayai ajaran yang sesat dan mengajarkan hal itu. Misalnya, Bunda Maria yang kita hormati itu diajarkan oleh mereka sebagai orang yang suci sejak dalam kandungan, selama hidup bahkan sampai mati tanpa dosa sedikit pun. Bahkan mereka mengatakan bahwa Bunda Maria itu adalah orang yang non posse peccare atau tidak bisa berbuat dosa. Ini tentu bertentangan dengan Alkitab yang mengatakan bahwa semua orang kecuali Yesus Kristus adalah orang berdosa. Misalnya, Ayub pasalnya yang ke-25 ayat 4 mengatakan bagaimana manusia benar di hadapan Allah dan bagaimana seorang yang dilahirkan perempuan itu bersih? Tidak ada. Lalu Roma 3 ayat 23 yang mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di sisi lain, dalam Lukas 1 ayat 46 dan 47, Maria mengatakan Allah adalah juru selamatnya. Lah kalau Marianya tidak berdosa, maka mana mungkin dia membutuhkan juru selamat? Lalu yang terakhir, Maria itu mati. Dan mati itu menunjukkan dia sedang mengalami akibat dari dosa. Jadi saudara, menentang sola scriptura itu justru menunjukkan mereka makin buruk dan makin sesat. Dan karena itu orang-orang seperti begitu harus dianggap nabi palsu. Baik, yang pertama, memang dia tidak secara langsung menyebut institusi atau gereja Katolik, tetapi dia dari pernyataannya dia sudah menyerang ajaran iman dalam gereja Katolik. Apalagi kalau kita memperhatikan postingan-postingannya dia, video-video yang dibuatnya itu selalu menyerang ajaran iman dalam gereja Katolik. Ya mungkin orang ini sedang mencari muka ya, sedang mencari ketenaran supaya dikenal banyak orang gitu. Tetapi bagi saya pribadi ini adalah sebuah kebodohan karena dia tidak tahu siapa yang dihadapinya. Oke, yang kedua, dia menggunakan frase sesat, bejat, bebal, kemudian nabi palsu. Dia tidak sadar bahwa yang sebenarnya sesat, bebal, bejat, dan nabi palsu itu ialah dirinya sendiri yang meneladani, yang meniru, yang mengikuti Martin Luther atau Zwingli atau Calvin. Saya tidak tahu dia dari aliran mana ya. Jadi mereka lah yang bejat dan bebal itu. Mereka tidak sadar. Jadi mengapa mereka yang paling bejat, yang paling bebal? Karena mereka itu tidak memiliki kerendahan hatian, tidak memiliki ketaatan seperti yang dimiliki oleh Bunda Maria atau seperti yang dimiliki oleh Yesus Kristus sendiri. Mereka menyebut diri sebagai pengikut Kristus, tetapi sebenarnya mereka tidak mengikuti Kristus yang adalah taat. Bahkan karena ketaatan Yesus itu, dia harus sampai mati di kayu salib. Jadi bejat, bebal itu dia sebenarnya mengatakan kepada dirinya sendiri. Martin Luther, Zwingli, Calvin, dan para pengikutnya itu ingin berusaha memaksakan ajaran mereka, memaksakan kemauan dan kehendak mereka sendiri ke dalam ajaran iman gereja Katolik. Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Ya, karena kalian itu bukan siapa-siapa di dalam gereja Katolik. Para kelompok Protestan ini ingin mengatur ajaran iman dalam gereja Katolik. Kalian tidak punya hak untuk mengatur, tidak punya otoritas maupun wewenang untuk mengubah apa yang menjadi bagian dari ajaran iman gereja Katolik. Kalian itu tidak lebih dari hanya pemberontak Allah. Pemberontak Allah melalui gereja Katolik. Termasuk Martin Luther yang notabene dia dulu adalah mantan biarawan dan imam yang seharusnya dia memiliki ketaatan. Tetapi lihat apa yang terjadi. Karena ketidaktaatannya, karena ketidakrendah hatiannya, maka sampai sekarang Protestan terus membelah diri sampai ribuan denominasi yang muncul. Ini akibat dari ketidaktaatan itu. Jadi masih menyebut diri sesat, bejat, bebal, itu adalah dirimu sendiri. Kamu yang sesat, bejat, dan bebal. Ingat, setan itu tidak pernah taat kepada Tuhan. Dia selalu memberontak, dia selalu melawan. Maka kalau kamu memang melawan kehendak Allah, tidak taat kepada gereja, tidak rendah hati kepada Tuhan melalui gerejanya,
berarti kamu adalah pengikut setan. Ketiga, kegagalan berpikir dari kelompok Protestan ini ialah mereka selalu mengklaim diri sola scriptura, tetapi mereka tidak memahami isi dari scriptura itu sendiri. Jadi ibaratnya mereka ini sepertinya melihat sebuah gedung, melihat sebuah bangunan dari luar, lalu mengatakan, oh bangunannya bagus. Padahal mereka belum melihat isi dari bangunan itu sendiri. Itu kelemahan yang pertama mereka itu. Jadi langsung mengambil kesimpulan tanpa mendalami, tanpa memahami. Selain itu kelemahan dari Protestan ialah mereka lupa bahwa kitab suci itu yang katanya adalah sumber iman satu-satunya bagi mereka. Mereka lupa bahwa sebelum kitab suci ada, sebelum kitab suci dikanonkan, yang ada adalah tradisi, namanya tradisi lisan. Jadi dari tradisi lisan inilah menuju tradisi tertulis sehingga muncullah kitab suci. Kelemahanmu apa? Kamu tidak menerima tradisi sebagai bagian dari ajaran imanmu. Yang keempat, dia menyinggung perihal tentang Bunda Maria yang tidak berdosa, atau dalam gereja Katolik sering disebut dengan Immaculata Conception, ya. Jadi apakah salah kalau kita mengimani, percaya bahwa Bunda Maria itu tidak berdosa? Tidak salah sama sekali. Mengetahui, memahami konsep Maria tanpa noda, Immaculata Conception, itu tidak bisa dilepaskan dari konsep Bunda Maria sebagai Bunda Allah. Sama halnya seperti kita membaca kitab suci, menafsirkannya itu tidak bisa hanya satu ayat lalu kita tafsirkan, bukan. Demikian halnya dengan memahami Bunda Maria sebagai Bunda yang tak bernoda. Itu tidak bisa dilepaskan dari Bunda Maria, Bunda Allah, yaitu yang disebut dengan Theotokos. Jadi, mengapa Bunda Maria disebut itu Bunda yang tanpa noda? Itu sangat jelas, karena Bunda Maria adalah Bunda Allah. Bagaimana mungkin Allah yang kudus itu mau tinggal di dalam tubuh Bunda Maria? Dan tidak mungkin sesuatu yang kudus itu bisa bersatu dengan yang tidak kudus. Jadi Bunda Maria itu kalaupun mati, dia bukan mati karena kedosaan, bukan. Bukan mati karena kedosaan. Sama seperti halnya dengan Yesus, dia juga mati, padahal dia Tuhan. Apakah Yesus itu berdosa? Tidak. Nah, memang ini menjadi perdebatan para teolog, tetapi pada umumnya para teolog itu sepakat bahwa kematian Bunda Maria itu sekali lagi bukan karena kedosaan, tetapi karena kerendah hatian Bunda Maria. Bunda Maria tidak mau menempatkan dirinya lebih tinggi dibandingkan Kristus sendiri. Tidak mau menempatkan dirinya. Kalian kan selalu ingin lebih tinggi, lebih hebat, merasa paling pintar, merasa paling tahu. Padahal kalian itu tidak tahu apa-apa. Kesombonganmu itu. Kalian harus belajar banyak dari Bunda Maria yang rendah hati. Jadi ini keistimewaan Bunda Maria. Bunda Maria memang mati baik secara fisik dia. Kalau Sang Sabda itu menerima keinsanannya yang fana dan bisa mati, ya Sang Sabda yaitu Yesus menerima keinsanan yang fana dan bisa mati, maka Bunda Maria juga pasti mengenakan hal yang sama, mengenakan keinsanannya yang fana dan bisa mati. Jadi sebenarnya ajaran atau apa yang disampaikan oleh si tadi itu, saya tidak tahu namanya siapa, dialah sebenarnya yang bejat, yang bebal, yang sesat, dan yang palsu. Maka untuk kalian kelompok Protestan, jangan pernah mencari muka dengan menyerang gereja Katolik. Tidak perlu kalian berkuar-kuar panjang lebar sampai berbusa-busa untuk mengubah ajaran iman dalam gereja Katolik. Ajaran iman dalam gereja Katolik itu adalah kebenaran mutlak, karena itulah yang diajarkan oleh para rasul. Maka disebut gereja itu apostolik. Dan itu yang diteruskan oleh gereja Katolik melalui para penggantinya, termasuk Paus lah itu, uskup, para imam. Ya, jadi Protestan tidak bisa berbuat apapun selain memang dia hanya ingin memprotes. Paham sampai di sini?